Ya, kita masih berbincang-bincang dengan Prof. Masruki, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian ada David Sitorus, Sekretaris Umum PP GMKI 2018-2020. Dan Pak Ari Junaidi, pengamat politik. Halo, Bapak-Bapak, masih tersambung bersama saya? Ya, itu dia. Boleh di-unmute semuanya ya, Pak? Baik, saya ke Pak Ari. Tadi dikatakan oleh Pak Bahlil nih, bahwa ini udah skenario, udah tercium baunya nih. Apalagi dia dulu juga aktivis di tahun 98. Bagaimana pandangan Anda? Pertama, betul, saya setuju itu skenario. Tapi skenario keadilan yang disuarakan oleh hati nurani dari para akademisi dan para profesor, guru besar. Saya hafal betul karena saya menjadi jurnalis ketika tahun 98. Tidak ada nama Bahlil yang sering saya temui. Yang saya temui justru adalah ada Rama Pratama, Adian Napitupulu, ada Bitor, kemudian ada Masinton, Pasaribu, ada Forkot. Nggak ada saya nama Bahlil. Oleh karena itu saya juga mempertanyakan, janganlah suara-suara kejujuran, suara-suara akademisi ini dilabel dengan tudingan partisan. Justru mereka harusnya belajar. Pak Bahlil ini kan baru dapat gelar baru lulus S3 dari Universitas Indonesia. Dosen-dosen yang memberikan pengampuan itu ada kemarin hadir menyuarakan petisi. Demikian juga tadi ada Prabu Revolusi. Ini juga baru S3-nya juga tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, menurut saya mari kita hargai pendapat-pendapat dari para guru besar kita, mereka-mereka yang telah berani menyuarakan keadilan, apa yang dirasakan dan dilihat itu kan berdasarkan pengalaman yang rentangnya terlalu lama dari mereka-mereka yang bergelut dalam bidang keilmuan. Dan sekali lagi gitu ya, bahwa ini tidak ada tujuan politis dari masing-masing guru besar. Ini hanya menyuarakan apa yang mereka ajarkan. Itu harusnya linear dengan apa yang dalam praktek keseharian sekarang ini. Sekarang ini di mahasiswa saya juga mengajar di berbagai kampus gitu ya. Ternyata mahasiswa sekarang punya pandangan bahwa untuk menjadi sukses itu ayahnya harus seorang pejabat, pamannya juga orang pejabat gitu ya, dan ditunjuk menjadi putra mahkota. Bukan kami yang peroleh dulu di kampus-kampus bahwa kami harus berjuang, kami harus fight dalam meraih ilmu, kemudian berjuang dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, apa yang ditunjukkan itu bukan lagi ada tuntunan dan tontonan moral yang baik dari para elit-elit kita. Apa yang diucapkan oleh presiden sekalipun gitu ya, kita sudah paham apa yang diucapkan adalah kebalikan dari yang diucapkan oleh presiden. Moral itu menjadi urusan keberapa di elit-elit kita sekarang ini. Oleh karena itu, ini harusnya pemerintah berterima kasih. Ini ada guru besar akademisi, sivitas akademika, memberikan keprihatinan, menyuarakan keprihatinan. Harusnya kalau presiden mempunyai kuping yang tipis gitu ya, harusnya bisa mendengar suara-suara kejujuran dari para akademisi ini. Dan sekali lagi, tidak ada skenario yang menyatukan para dosen, para akademisi untuk menyuarakan keprihatinan. Mereka ini murni suara yang terpantul dari masyarakat. Baik, saya ke Prof. Masruki. Prof, ketika atau gini, siapa yang mengajak Anda pertama kalinya untuk sama-sama bersuara dalam petisi-petisi ini? Saya itu kan tidak ada petisi itu. Saya bergabung pada Forum Rektor Muhammadiyah. Jadi memang saya katakan suara guru besar, suara kampus itu suara tulus yang berangkat dari hati nurani. Makanya Pak Bahlil itu saya kira tidak layak ya untuk bicara kayak gitu. Saya juga menggarisbawahi Pak Ari. Saya 98 di waktu dosen muda, ya ikut turun juga ke jalan. Dan nama Pak Bahlil memang saya tidak kenal itu, ya. Jadi mestinya pemerintah, apakah Pak Bahlil lalu dari istana itu Pak Ari di Upayana atau siapa itu, mestinya merumuskan, mengelaborasi suara-suara guru besar, ya. Kemudian disusun sedemikian rupa, diserahkanlah kepada Bapak Presiden. Sehingga di sana ada titik temu. Kalau kayak gini kan jadinya semakin panas
sebenarnya kita akan melaksanakan pemilu secara nyaman, secara jurdil, tetapi suara-suara saling hantem-hantem itu kan jadi tidak sehat. Mestinya saya katakan tadi, suara kampus itu seperti disampaikan Pak Ari Junaidi betul, itu suara yang tulus dari hati nurani dalam, semata-mata untuk kebaikan bangsa dan negara. Negara akan baik kalau tata kelola pemerintahannya itu didasarkan atas nilai-nilai konstitusi. Dan kalau kita lihat gerakan seluruh kampus, itu kan intinya sama. Bahwa negara ini adalah negara konstitusional. Ini dirumuskan kemudian diaturkan kepada Bapak Presiden. Itu saja sebenarnya. Baik, Lalu dengan harapan bahwa output Februari. dari Presiden akan seperti apa, Prof? Ya, saya kira kan nanti Presiden mengumpulkan para ahlinya, ya saya kira bisa menganalisis apakah selama ini ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, ya. Katakanlah yang sekarang isu bansos, apakah benar, ya. Kemudian isu tentang usia presiden dan wakil presiden, lalu isu tentang kampanye, apakah benar atau tidak, tinggal dicocokkan saja di sana. Baik, Kalau tadi mungkin Prof sempat keluar dari media Zoom, tapi tadi sempat saya juga menanyakan mengenai bahwa Pak Jokowi pada hari ini itu menyatakan bahwa tidak akan berkampanye. Lalu kemudian yang kedua adalah bansos dihentikan dari tanggal 8 hingga 14 pembagian bansos. Nah, apakah ini menjawab dari salah satu yang atau salah dua dari yang kemudian diharapkan oleh para sivitas akademika? Ya, saya kira itu diantaranya ya. Lalu juga instrumen-instrumen pemerintahan kembali kepada fitrahnya, kembali kepada nilai-nilai yang ada. Kalau memang saya katakanlah ASN ya netral, ya sudah kita netral. Ya, artinya tidak kemudian ada hal-hal yang keluar dari koridor regulasi yang ada. Itu diantaranya itu yang disampaikan Pak Presiden kita. Jadi sebenarnya kita cari titik temu dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Baik, kembali ke konstitusi lah ya begitu untuk ikut dalam persis. Ya, konstitusi ya, seperti yang ada di situ. Baik, terakhir saya minta ke Mas David. Mungkin Mas David, apa yang kemudian diharapkan oleh Anda sebagai salah satu yang kepala gerakan mahasiswa ya? Mungkin output dari pemerintah. Halo Mas David, boleh di-unmute? Ya, baik. Ya. Terima kasih Mas. Kalau dari kita sebenarnya outputnya jelas ya. Kenapa misalnya kita ini sebagai aktivis juga melihat keprihatinan hari ini. Biasanya guru-guru besar kita ini hanya sebagai pemantik saja kepada kita, aktivis mahasiswa. Kita yang biasanya bersuara, turun ke jalan. Nah ini sebenarnya yang hari ini jadi sejarah besar bagi bangsa kita. Salah satu sejarah besar kenapa saya katakan, karena hampir 50-an sudah universitas, diantaranya semua guru-guru besar, atau guru-guru besar dari antara universitas ini turun gunung, turun dari pertapaannya untuk menyuarakan yang perlu bagi negara ini. Artinya yang outputnya kira-kira dari Presiden yang diharapkan apa? Yang kita harapkan adalah Presiden netral, Presiden tidak berpihak, Presiden menjaga pelaksanaan pemilu ini supaya demokratis, baik, jujur dan adil. Bukan damai dulu, tapi jujur dan adil lalu nanti damai. Bagaimana demokrasi akan berjalan 14 Februari dengan baik, pemimpin yang terpilih juga punya legitimasi yang kuat karena didasarkan pada suara-suara masyarakat. Itu dan juga yang kita harapkan. Harus menjaga. Itu tidak juga yang kita ada harapkan, kecurangan. Tidak ada kecurangan. Pemerintah yang harus menjaga. Baik, kalau begitu. Itu juga yang kita harapkan semua tentunya. Terima kasih Mas David sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih juga Pak Ari Junaidi. Terima kasih juga Prof Masruki sudah bergabung. Dan semoga apa yang disuarakan, yang diharapkan juga boleh terwujud. Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.